Selamat malam Sobat Astral dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya Joko di channel Jalan-Jalan Astral. Kali ini saya akan membahas tentang konten kita yang baru naik, yang konten dulu 6 bulan yang lalu saat saya dan Lele itu eksplor ke sebuah sungai Buntung yang dulunya saat saya kesana dengan Mas Dan saya dapat jackpot, dapat banaspati. Dan yang hari berikutnya saya kesana dengan Lele. Sebelum kesana kan saya ini ke tempat kayak pemuka di situ gitu, kayak dukun lah di situ. Makanya saya harus baca suatu doa, dan ternyata doa itu udah saya amalkan gitu dari dulu saat saya di pesantren. Doanya namanya sholawat fatih. Nah, kan di situ saya sama Lili kan nggak nyangka juga ternyata di situ ada kayak kerajaan gitu, kayak kerajaan gaib. Terus ketika saya ucapkan doa itu dan ditambahin dengan rijalan gaib, ternyata kepala suku dari atau raja dari kerajaan gaib itu muncul, sehingga bisa terekam di kamera saya. Dan ternyata juga banyak juga sih yang penasaran dari para subscriber yang berkomentar. Nggak bisa saya jawab satu-satu, tapi akan saya pilih dan saya bacakan di malam hari ini. Yang baru datang jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video saya yang lebih yang update lah. Yang pertama, pertanyaan dari Damar Sewu. Ini pertanyaan udah lama, udah 3 minggu yang lalu, tapi baru sekarang ya saya jawab face to face istilahnya. Ini pertanyaannya, harus puasa dulu nggak mas tuh amalan ini? Serius nanya ini ya. Jadi untuk amalan apapun itu yang pertama harus ada ijazah namanya. Ijazah itu dari guru yang dia udah mengamalkan dan dia udah tahu resikonya. Dia itu harus dapat atau memberikan atau meminta kepada guru yang udah ngamalin itu. Kalau udah dapat, nah nanti biasanya tergantung gurunya. Ada yang disuruh puasa, ada yang enggak. Terus biasanya itu kalau ngamalin itu ya enggak cuman sekali itu aja. Jadi ada beberapa kurun waktu yang harus diamalkan, harus istiqomah, harus terus diamalkan. Misalnya harus diamalkan sehabis maghrib, nah itu diamalkan sehabis maghrib terus selama berapa kali, misalnya 100 kali atau 1000 kali atau berapa, itu harus kayak gitu. Itu untuk amalan apapun itu. Jadi kita nggak bisa gimana ya, bang saya coba amalin ya, ini puasa enggak, terus tiba-tiba saya oh ya silakan. Itu buat nyenengin kalian aja, tapi sebenarnya banyak itu loh, stepnya itu banyak, nggak langsung jadi kayak kita bikin mie instan, nggak bisa gitu. Kita harus ngamalinnya dalam jangka waktu yang lama supaya doa itu bisa benar-benar mujarab untuk tujuan tertentu tentunya. Jadi satu doa itu bisa banyak fungsinya. Misalnya ketika kita disuruh membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, itu kan di setiap waktu ya, di setiap apapun itu kan kita membacanya itu. Misalnya juga kita membaca Allahumma barik lana, itu kan dalam apa ya, judul doanya kan dia ketika kita mau makan. Tetapi kan arti dari doa tersebut itu kan bertujuan supaya kita itu dihindarkan dari api neraka. Jadi ya doa itu enggak cuman sebelum makan sebenarnya, tapi bisa juga doa untuk kita minta ampun kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi kayak gitu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua ini dari Muhammad Respect, juga 3 minggu yang lalu.
Ini pertanyaannya itu membuka pintu gerbang gaib dan cara menutupnya gimana Bang? Nah jadi pas saya nutupnya itu memang nggak in frame ya. Pas waktu itu cuman saya tinggal lari karena saya waktu itu juga panik. Jujur saya panik, soalnya tiba-tiba banget gitu dia langsung muncul gitu, dan Lele pun juga histeris waktu itu. Tangan saya itu sempat melepuh gitu, saya ditanyain Lele itu, kalau kalian lihat videonya, tangannya kenapa Mas? Itu sebenarnya melepuh karena dia, tangan saya itu bergesekan dengan gerbang atau energi. Jadi kayak gimana ya saya ngibaratinnya, kalau meteor dia mau masuk ke bumi kan melewati berbagai atmosfer ya, kayak gitu. Kalau kita itu mencoba membuka pintu gaib ya ada berlapis-lapis atmosfer sebelum kita mencapai ke dunia itu. Jadi kayak gitu. Sebenarnya itu jika saya persiapannya kurang gitu, saya kurang melapisi energi di tangan saya atau di badan saya atau di badan Lele. Jadi lebih baik saya lari aja gitu untuk memulihkan diri. Dan di malam itu juga saya ditemani oleh yang menyuruh saya, ada suara tapi biarin aja, itu suara mungkin hantu gundul pringis, karena saya juga ini berada di belakang rumah yang sini juga hutan guys ya, tapi nggak apa-apa, kita udah persiapan biar lebih seru lah istilahnya. Kita di malam itu langsung konsul dengan yang nyuruh saya buka gerbangnya itu pakai itu gitu, pakai sholawat fatih. Jadi langsung malamnya itu saya dan si orang ini yang menyuruh saya ini langsung menutupnya cukup simpel, karena saya juga dulu udah punya amalan Al-Fatihah ya. Fatihah saya baca Al-Fatihah 3 kali dan alhamdulillah Allah langsung mengijabah dan pintunya pun tertutup, jadi aman. Setiap saya melakukan penelusuran, sebenarnya saya nggak sering ya buka pintu gaib ini, cuma beberapa kali aja. Kebanyakan saya kalau membuka pintu gaib ini cuman kondisi tertentu ya, kondisi misalnya gimana ya istilahnya, mereka yang minta itu, kalau mau tunjukkan eksistensi kita dong Bang, kita ini dibukain, yang minta gitu malah hantunya. Kan tujuan saya kan kalau bikin video gitu kan untuk menunjukkan eksistensi mereka itu. Sebenarnya mereka itu bisa gimana ya, bisa berdampingan sama kita kalau kita itu nggak selalu mengusik mereka ya. Tujuan saya gitu aja. Pertanyaan ketiga dari Haris Septiadi, kalau udah mengunci jin gimana, kalau untuk mengunci jin gimana caranya, mohon dijelaskan. Sebenarnya ini pertanyaannya agak riskan ya, kayak saya tuh dulu juga sering sih kayak gitu, jahil sama jin. Tapi untuk kita lebih dewasa lah mikirnya, nggak harus kita mengunci jin tersebut lah. Soalnya kita itu harus paham kalau jin itu juga makhluknya Tuhan, makhluknya Allah. Mereka itu juga kehidupannya itu sama kayak kita. Ada yang bertani, ada yang bekerja apa, membangun apa, ada tukang apa, sama, ada dukunnya, ada ini, sama kayak kita sama. Jadi lebih baik kita menyalurkan energi positif lah. Kita tidak boleh selalu berburuk sangka kepada jin. Ada hawa sedikit di sini, ada dia kelihatan sedikit, dia langsung, wah saya diganggu nih, saya di ini, langsung kita usir. Jangan. Kalau bisa kita itu ya bicaranya baik-baik gitu. Kalau ada yang kelihatan gitu ya bicara, kamu kenapa kelihatan, kamu pengen apa. Biasanya mereka cuman caper aja sih, cari perhatian biar. Sebenarnya mereka ada juga yang kesepian itu, main-main ke dunia kita juga ada kayak gitu. Jadi nggak bagus lah kita kalau jahil sama mereka. Soalnya mereka itu sebenarnya juga iseng, cuman iseng aja. Kecuali jin-jin yang udah mempunyai kontrak ya dengan salah satu dukun atau salah satu orang untuk mengayakan mereka atau untuk membuat mereka menjadi bertenaga kuat atau untuk membunuh. Nah, itu beda ceritanya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ini
saya sensor ya, makanya agak ini ya. Bang, itu doanya surat apa, ayat berapa? Pak, ini doanya doa dari sholawat, jadi bukan dari Al-Quran ya. Ini diturunkan dari guru ke guru, ada sanatnya gitu, ada runtutannya lah istilahnya, dari kanjeng Nabi, terus dari sahabat, dari tabiin, dari wali, terus sampai ke guru, sampai ke orang-orang kayak kita. Ini sholawat fatih namanya. Terus ini pertanyaan terakhir dari Ali Ibrahim, fungsinya bisa untuk apa aja Kang? Nah, ini fungsinya ya, tergantung tujuan kita. Kalau dalam fungsi dasarnya doa ini sebenarnya kita untuk memuji kepada Rasul, supaya kita itu dibukakan pintu hatinya, jadi lebih sabar, lebih menerima hidupnya, menjadi enak, nggak selalu berprasangka buruk kepada orang, nggak banyak mengeluh. Itu sebenarnya doa kita, supaya Rasul itu mendoakan kita seperti itu gitu. Kita terbuka, jadi terbuka. Maka kalau kita udah terbuka, udah hidupnya kayak gitu, insya Allah hidup kita jadi enak, nggak banyak masalah lah istilahnya kayak gitu. Oke, sekian dulu pertanyaannya, udah saya jawab semua. Nanti kalau ada yang tanya lagi silakan tulis di kolom komentar, nanti insya Allah saya akan jawab semampunya. Kalau nggak bisa saya jawab, nanti akan saya carikan referensi dari buku atau dari guru saya misalnya. Yang berdatang jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.